Shalom saudaraku, apakah saya dan saudara bebas dari hukuman Allah? Seringkali ini menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya. Dan tentunya saya dan saudara yang beriman kepada Tuhan Allah ya tidak menginginkan kita terjadi penghukuman daripada Allah. Saudara, agama tentunya mengajarkan kebaikan agar terhindar dari murka Allah. Ada upaya dari agama melakukan hal itu. Dan bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah ke gereja hanya sebuah rutinitas jika ada panggilan, lonceng atau jam-jam beribadah tertentu? Ataukah saudara, di dalam persekutuan doa kita, ya apakah kita hanya ikut bersama teman-teman atau kita ingin jalan-jalan saja dan menikmati keramaian di sana? Nah, apakah beribadah sudah cukup ya agar terhindar dari hukuman Allah? Ini menjadi entry point saudaraku, harus dipahami oleh saya dan saudara. Nah, pada zaman Israel ya melakukan pengorbanan domba ya, itu ada salah satu upaya bagaimana tidak terjadi hukuman terhadap mereka. Nah, apakah memberi sedekah, beramal, berbuat baik akan terhindar dari hukuman? Seperti juga kalau kita ke panti asuhan ya, ke panti jompo, kepada orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongan, menjadi dermawan, apakah ya saya dan saudara tidak lagi terhindar dari penghukuman? Saudaraku, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 17 sampai 18, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ini adalah percakapan dengan Nikodemus, saudara-saudaraku. Nah, Yesus mau menyampaikan pesan kepada Nikodemus bahwa sesungguhnya kerajaan sorga bisa dilihat, bisa dinyatakan kalau saudara bisa dilahirkan kembali, ya. Nah, saudara, percaya kepada Anak Tunggal Allah, ya, yakin dan pasti, ya, kita tidak di bawah hukuman. Ya, ini menjadi catatan, ya, dipahami. Percaya kepadanya, Anak Tunggal Allah, tidak di bawah hukuman. Nah, Nikodemus diberikan pesan oleh Tuhan Yesus Kristus, jika tidak percaya kepada Anak Tunggal Allah, sesungguhnya dia berada di bawah hukuman. Nah, ini penting untuk dipahami. Nah, saudaraku, di dalam Roma pasal 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu intinya, saudara. Bukan karena beragama, ya, saya dan saudara bebas dari hukuman. Nah, ini penting untuk kita pahami. Dan bukan juga karena kita rajin ke gereja, ya, kita bebas dari hukuman. Bukan, saudaraku. Atau di dalam persekutuan kita, ya, kita rajin beribadah, kita ikut KKR, kebangunan rohani, ya. Lalu kita ada jaminan bahwa kita harus tidak dapat hukuman, tidak. Tetapi saudara-saudara, ini yang menjadi entry point yang harus dipahami. Percaya kepada Anak Tunggal Bapa, ya, tidak berada dalam hukuman. Ya, ini yang menjadi poin penting yang harus kita pahami. Saudaraku, kenapa ya bahwa Yesus sesungguhnya adalah Tuhan yang harus kita imani. Saudaraku,
Itulah pesan kebenaran yang harus Anda pahami dan ketahui pada video kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.